Selamat jumpa lagi. Untuk melengkapi pembicaraan yang lalu tentang merefleksi keilahian, kita perlu juga bicara tentang pengalaman baik, pengalaman personal maupun pengalaman sosial. Itu akan membantu melengkapi materi kemarin. Pengalaman yaitu sesuatu yang dialami, dan pengalaman personal itu sesuatu yang dialami secara pribadi, baik konkret objeknya, baik konkret maupun abstrak. Sedang pengalaman sosial, pengalaman yang dialami oleh banyak orang secara independen, baik setidaknya general maupun universal. Jadi objek keduanya itu baik sesuatu yang konkret maupun abstrak. Yang konkret cukup jelas, yaitu sesuatu yang bisa diindrawi, misalnya peristiwa atau benda-benda, meja, kursi, itu mampu diindrawi, atau bau atau suara dan lain-lain. Sedang yang abstrak itu di wilayah abstrak, yaitu seperti orang bermimpi, itu juga ranah abstrak. Orang berfantasi, berimajinasi, orang merenung, orang berpikir, bahkan operasi matematika di dalam kepala seperti A tambah B kali C bagi D dan seterusnya, itu juga merupakan ranah abstrak. Jadi supaya kita bedakan antara pengalaman yang personal sama yang sosial, karena yang personal itu masih bersifat spekulatif, sedang yang sosial itu yang nantinya akan mengisi realitas menjadi sesuatu yang real. Yang personal itu kenapa spekulatif? Karena dia bisa benar atau salah, bisa jujur atau hoax. Misal kita ambil seseorang yang tinggal di suatu wilayah yang sulit air, dan suatu saat dalam perjalanan dia ke pelosok-pelosok dia menemukan sumber air, dan kemudian waktu dia kembali, dia berkata pada teman-teman dan lingkungannya bahwa ada sumber air baru, dan secara bersama-sama mengecek itu ternyata benar ada sumber air. Jadi itu suatu pengalaman konkret yang benar. Tapi bisa juga hal seperti fata morgana, yaitu yang terjadi di gurun pasir, atau kalau kita berjalan dengan mobil di jalan aspal yang begitu panjang dan siang hari terik, itu kilauan matahari itu yang terkena pada benda itu seperti berkilauan, macam seakan-akan di situ ada minyak atau air. Itu terjadi di padang pasir atau di jalan aspal. Itu sesuatu yang bukan sesungguhnya, jadi itu bisa salah. Demikian juga sesuatu itu bisa jujur atau hoax. Misalnya saya punya seorang teman yang pernah menceritakan, atau dia ingin menjual rumah temannya, dan dia mengatakan di rumah itu ada pohon buah, misalnya mangga, jeruk, papaya, semacam itu. Dan di lain waktu, pas kita ada juga, dia ngomong yang lain, di sana ada pohon, misalnya dia sebut lagi pepaya, kemudian durian. Dan setelah saya cek, loh, yang lalu kamu bilang kok ada juga pohon mangga dan jeruk. Dan dia mengatakan nggak ada sebetulnya, itu cuma trik marketing atau sales supaya menjadi daya tarik. Artinya pernyataan dia yang pertama itu kan ada juga yang tidak benar. Kalau kita tidak meng-cross check, kita nggak tahu bahwa itu tidak jujur, ya. Jadi yang konkret aja bisa begitu, apalagi dunia transenden atau yang alam abstrak.
Maka pengalaman personal itu ya konteksnya untuk pesan personal, dan dia bersifat spekulatif karena belum mengalami validasi sosial. Jadi sedang pengalaman sosial itu dialami banyak orang secara independen dan setidaknya bersifat general atau universal. Independen artinya bahwa hal tersebut di cross check secara tanpa suatu kepentingan tertentu, pertimbangan suatu golongan atau kelompok yang berupa manipulatif. Sedangkan general atau universal, misalnya general itu skop lebih kecil, misalnya gaji pegawai swasta di Indonesia berkisar antara 2-5 juta. Itu general di Indonesia. Di negara lain yang lebih maju, tentu itu nggak berlaku dan lebih tinggi. Tetapi kalau pernyataan bahwa secara universal orang bekerja itu ya digaji, dan itu berlaku di hampir seluruh dunia gitu, universal. Universal beda dengan absolut, dan saya nggak perlu jelaskan panjang lebar ya. Kalau absolut itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang terjadi pada semua orang, misalnya bahwa semua orang akan mati, semua orang membutuhkan udara untuk bernafas. Karena kenapa universal berlaku umum tapi secara luas, lebih mendunia gitu. General lebih kecil skopnya. Karena ada juga orang yang bekerja karena hubungan keluarga atau kerabat, karena ingin membantu, dia tidak digaji. Jadi tidak bersifat absolut. Jadi setidaknya general atau universal. Bisa juga apalagi bersifat absolut. Kenapa ini perlu? Karena supaya kalau jadi sesuatu yang real itu, kalau kita tidak melibatkan suatu kaidah epistemologi, itu pengalaman personal yang hoax atau tidak benar pun ikut masuk, dan itu menimbulkan chaos, apalagi kalau disalahgunakan gitu. Jadi pengalaman personal itu konteksnya individual, dalam ranah individual, pribadi, dan masih bersifat spekulatif, dan dia belum menjadi bagian realitas. Karena kalau dia pengalaman itu benar dan jujur, terus tervalidasi secara sosial, dia akan mengisi bagian menjadi realitas atau sesuatu yang real. Pengalaman sosial yang konkret ya jelas, misalnya sama bahwa di Indonesia ada binatang gajah, banyak orang mengalami itu ya. Terus kalau dalam sesuatu yang transenden atau alam dunia abstrak, itu bisa juga misalnya pengalaman bahwa kalau seseorang yang mengalami mati suri itu umumnya ada yang menyebut, yaitu kerabat atau keluarganya itu diceritakan oleh banyak orang yang mengalami secara mati suri, dan mereka tidak saling kenal secara independen. Kalau hal itu kenyataannya seperti itu, dia sudah bisa menjadi pengalaman sosial, menjadi bagian realitas, sesuatu yang real. Kalau yang abstrak dalam pengalaman personal, itu kan pertama itu pengalaman personal nggak tervalidasi, itu bisa benar atau salah, bisa jujur atau hoax, tapi kan konteksnya personal dan dia belum tervalidasi sosial, jadi nggak secara etis atau secara epistemologi dia masih menjadi out of reality, belum menjadi bagian realitas. Demikian
penjelasan ini. Terima kasih.